Siap. Beri salam. Selamat siang, Alfa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Silakan pimpin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran. Tuhan berkati pelajaran hari ini agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sekarang belajar matematika mengenai pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, siapa sih yang kira-kira yang tahu dalam kehidupan sehari-hari pecahan itu apa? Di satu botol air yang berisi 1/8 liter. Contohnya, satu pizza ada 5/8 bagian, lalu dimakan ayah 2/8 bagian. Ya nih, Pak Gerva mempunyai pizza, ya kan? Punya pizza, Pak Gerva potong sebanyak 10 potongan. Nah, itu merupakan pecahan. Kalau misalnya Pak Gerva kasih satu sama Wilona, kira-kira yang Bapak kasih satu sama Wilona itu kalau bentuk pecahan berapa? 1/10. Tepuk tangan dong. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak punya ice breaking. Nah, Pak, ada ice breaking nih, sebuah pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai ice breaking, alangkah baiknya kita yel-yel dulu mengkonsentrasikan diri. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, siang, pagi, sore, pagi, sore, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Bapak ada pertanyaan. Pak Gerva mempunyai 1/3 kue. Kemudian Pak Gerva beli lagi 2/3 kue. Kira-kira berapa kue? Oke, coba Juan, berapa? 3/3. Benar sekali. Coba Juan. Juan bisa menjawab 3/3. Nah, silakan pilih berapa? Oke, coba. Silakan dibaca kuat-kuat Juan. Karina membuat kue coklat sebanyak 1/4 bagian. Ia berikan kepada tantenya, lalu sebanyak 1/3 bagian ia berikan kepada neneknya. Jadi jumlah seluruh kue yang Karina berikan kepada tante dan neneknya adalah bagian. Oke, berapa Jamima dulu? 7/12. 7/12, benar sekali. Pilih. Oke. Ibu memotong pizza menjadi beberapa potongan. Ia memberikan pizza itu kepada Bayu sebanyak 3/8 bagian dan kepada Rudi sebanyak 2/8 bagian. Jumlah pizza yang diterima Bayu dan Rudi jika digabung adalah 5/8, betul? Benar sekali. Karina baru saja membeli sebuah buku cerita baru. Pada hari Rabu, ia telah membaca sebanyak 1/10 bagian bukunya. Lalu pada hari Kamis, ia membaca lagi sebanyak 2/10 bagian bukunya. Teodrik dulu. Bagian buku yang telah dibaca oleh Karina pada hari Rabu dan Kamis adalah sebanyak 3/10. 3/10. Oke, tepuk tangan dong Mbak Teodrik. Nice. Kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan.
kita belajar mengenai penjumlahan, pecahan, dan pengurangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kontekstual itu apa? Oke, coba Wilona, apa itu kontekstual? Sehari-hari. Oke, jadi sesuatu hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Tepuk tangan dulu buat apa? Buat Wilona. Nah, coba perhatikan. Bentuk umum pecahan itu adalah A per B. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, syarat adalah A dan B adalah bilangan bulat. Jadi dengan B tidak sama dengan 0. Bahwa ketika penyebutnya sama dengan 0, maka ketika dibagikan hasilnya akan N. Di sini ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Jadi pizza itu dipotong sebanyak 8 bagian. Ini bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah disebut dengan keseluruhan yang dikatakan Wilona tadi. Nah, pizza yang dimakan Budi adalah sebanyak 2. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pecahan, yang dimakan Budi adalah 2 per 8. Sedangkan pizza yang dimakan Aris adalah 1. Maka kalau dalam sebuah pecahan menjadi 1 per 8. Nah, berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Berapa kira-kira? Berapa? 3 per 8. Benar sekali yang dikatakan Freya. Yang lain sahabat, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut. A per C ditambah B per C itu sama dengan A tambah B itu per C. Artinya C ini penyebutnya kan sudah sama. Yang perlu dijumlahkan adalah di atas. Yang tadi adalah pecahan yang penyebutnya sama. Bagaimana dengan penyebutnya yang berbeda? 2 per 5 ditambah 1 per 2. Nah, di sini sudah ada langkah yang Pak Gerva buat. Dalam penjumlahan, perlu diingat bahwa penyebut harus sama. Sehingga harus menemukan kelipatannya terlebih dahulu atau KPK-nya terlebih dahulu. Nah, contoh. 5 per 2, kira-kira penyebutnya berapa sih? Kalau mencari KPK-nya berapa? Oke, coba. 10. Si 2 mendapatkan hasil 10. Si 5 juga mendapatkan hasil yang 10. Sudah dapatlah KPK-nya 10. Kita tulis 10 di sini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? 10 dibagi 5 dikali 2. Sama dengan berapa? 4 per 10. Habis itu apa lagi? 10 dibagi 2 dikali 1. 10 dibagi 2 dikali 1. Dapatnya 5 per 10. Berarti penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, diapakan? Dijumlahkan. Jadinya contoh lain nih. Pak Gerva memiliki, anggap saja ini adalah kue ya. Kue. Pak Gerva memiliki kue, 1 buah kue. Dan Pak Gerva potong menjadi berapa ini? 6. Oke, Pak Gerva memotong menjadi 6. Pak Gerva akan menjumlahkan yang setengah. Jadi yang ini, yang potongannya 6 itu, jadi Pak Gerva yang ambilnya yang setengah di sini nih. Paham? Setengah di sini. Oke, silakan ditempel. Siapa mau tempel? Oke, Wilona dulu. Kemudian Pak Gerva mau tambahkan 1 per 6. Siapa yang mau tempel? Oke. Felix tadi ya. Felix yang tunjuknya duluan nih. Oke, ini 1 per 6 Felix, dan ini 1 per 2. 1 per 2 ditambah 1 per 6. Kira-kira udah bisa langsung makan tidak? Bapak mau pecahannya senilai nih. Ya kan? Supaya dia sama. Ya kan? Nah, kira-kira kalau 1 per 2 pecahan senilainya berapa? 3 per 6. Nah, oke, betul kata Wilona. 3 per 6. Nah, kalau dia 3 per 6, Pak Gerva akan meminta kalian mengambil 3 potong
1/6. Oke, Elis, Gaby sama Juan ya. Ambil 3. Di situ ada 3 potong 1/6. Berarti menjadinya berapa? 3/6. Kalau 3/6 ditambah 1/6, jadinya berapa? 4/6. Oke, itu adalah pecahan 4/6. Ini 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Perhatikan. Di sini juga ada. Bapak ambil bawa 8 potong pizza. Kemudian Aris dan Budi memakan 3/8 pizza. Yaitu 3/8 pizza. Berapa sisa pizza yang belum dimakan? 5/8. Yeah, benar. 5/8. Tepuk tangan dong buat Felix dulu. Pengurangan pecahan biasa dengan penyebut sama itu hampir sama dengan tadi penjumlahan ya. Sudah hampir sama, yaitu tinggal kalau misalnya penyebutnya sudah sama berarti tinggal dikurangkan. Contoh misalnya 2/3 dikurang 1/3, maka tinggal dikurangkan 2 dikurang 1/3, yaitu 1/3. KPK-nya adalah 6. Siapa sih yang mau mengerjakannya? Oke, coba Wilona. Wilona dulu. Oke. Oke, ada yang mau memperbaiki tidak? Coba Theodrik. Perbaiki dulu. Oke, tepuk tangan buat Theodrik dan Wilona dulu. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? 3/2 KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3 dikali 2 adalah 4. 6 dibagi 2 dikali 1 adalah 3. Berarti 4 kurang 3 per 6 sama dengan 1/6. Oke, silakan kerjakan soal latihan yang ada di LKPD terkait penjumlahan dan pengurangan pecahan. Silakan diskusikan semuanya. Udah. Kalau 9 apa yang jadi kamu bicara. Ini kan penyebut yang berbeda ini. Penyebutnya kan berbeda. Berarti harus disamakan dulu. Iya kan? Jadi gimana cara menyamakannya? Berapa KPK dari 5/4? Nah, ini dia nih. 18. Berapa KPK-nya? 20. Hah? 20. Oke. Perhatikan lagi. Ini kan begini. Ini kan kok dapat 1 dari mana dapatnya? Wah, kan harusnya kan dibuat dulu KPK, kemudian apa? 20 dibagi dikali berapa? Ya udah 4 di sini. Nah, terus 20 bagi 4 5 dikali 3 ya udah 19 jadi banyak kue yang dimiliki adalah 19. Ini bukan namanya. Oke. Paham? Sudah?
Oke. Iya, lama. Lagi Betawi. Pak. Bilang kan bagian tengah begitu dong. Iya, Mbak. Iya. Kamu jangan nggak boleh naik meja. Langsung diambil. Kita malah jadi lompatan bagian yang di depan. Hans, jangan lari-lari, nanti terjatuh. Konsentrasi. Kenapa? Nah, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Aku dikecek sama dengan 7. 12 di aku dikecek Pak. Kalau tahu dikecek kayak 2 dikali 7 14. Itu 2. Kan. 12 itu 7. Oh iya, ini 1. 2. Apa? Jadi gula. Apa gula kelerengnya jadi gula apa? Isi 3 per 4 kali gula. Kilogram. Yang gula. Gula itu tadi. Gula. Pakai gula, Pak. Jadi jawabannya 1. Jadi jawabannya lah. Bagian taman yang sudah ditanami rumah seluruhnya. Kelompok sana siapa yang menjelaskan? Oke. Moderatornya siapa? John.
bersama siapa? Hari ini orang hari ini berubah. Diam, udah diam. Siapa? Saya sama Eli. Apa? Boleh dari sini dan atau nggak usah juga nggak apa-apa. Kalian akan mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Silakan duduk terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai presentasi. Kita mulai dari kelompok terbimbing terlebih dahulu. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok terbimbing, kami mau mempresentasikan LKPD matematika kita yang dibacakan oleh Rahel dan Given. 1. Gambarlah pecahan dan kemudian amati pecahan yang sudah kamu buat. Pecahan yang kami buat adalah 2/4. Nomor 2. A. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. B. 3/4 dikurang 2/4 adalah 1/4. Nomor 3. Jika kamu punya 1/5 kue dan dibeli lagi 3/4 kue, berapa banyak kue yang kamu miliki? Jawab. 1/5 ditambah 3/4 sama dengan 4/20 ditambah 15/20 sama dengan 19/20. Oke. Jadi, banyak kue yang dimiliki adalah 19/20 kue. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Waktu menjelaskan suaranya boleh dibesarin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, kasih tepuk tangan dong, Mbak. Kita lanjut ke kelompok Mahir. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok Kami akan mempresentasikan jawaban kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Josia. Nomor 1. A. 3/8 tambah 1/4. Cara menjawabnya adalah kita harus mencari KPK dari 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Jadi cara menjawab 3/8 tambah 1/4 sama dengan 3/8 tambah 2/8 sama dengan 5/8. 1B. 2/3 kurang 1/5. Pertama, mencari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2/3 kurang 1/5 sama dengan 10/15 kurang 3/15 sama dengan 7/15. 2. Soal cerita. Sebuah taman memiliki 1/3 bagian ditanami bunga mawar, 1/4 bagian ditanami bunga melati, dan 1/6 bagian ditanami bunga tulip. Berapa bagian taman yang sudah ditanami bunga seluruhnya? Jawab. 1/3 tambah 1/4 sama dengan 4/12 tambah 3/12 sama dengan 7/12 tambah 1/6 sama dengan 7/12 tambah 2/12 sama dengan 9/12. Kita bisa menyederhanakannya dengan 3/3 sama dengan 3/4. Jadi bagian taman yang sudah ditanami bunga seluruhnya adalah 3/4. Nomor 3. Pak Joko membeli 5/6 liter susu. Adik minum 1/4 liter susu tersebut. Berapa liter sisa susu Pak Joko? Jawab. 5/6 dikurang 1/4 sama dengan 10/12 kurang 3/12 sama dengan 7/12. Jadi liter sisa susu Pak Joko adalah 7/12.
Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Ada pertanyaan atau komentar? Suaranya makin lama makin kecil. Baiklah, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok Senang. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil LKPD kami yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Gaby dan Freya. Soal nomor 1 adalah 2/7 ditambah 5/9. Cara jawabnya adalah pertama kita mencari KPK. Setelah kita sudah selesai mencari KPK, kita akan mengubah pecahan. Kita akan membagi dengan penyebut lalu mengkalikannya dengan pembilang. Setelah sudah mendapatkan hasil, kita akan menjumlahkan dua pecahan tersebut. Jadi, hasil dari 2/7 ditambah 5/9 adalah 53/63. Soal nomor 3, cerita kontekstual. Sebuah kelereng berisi 3/4 kg gula. Gula tersebut digunakan sebanyak 1/5 kg. Berapa sisa gula dalam kaleng tersebut? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dibuat, diketahui, ditanya, dan jawab. Cara menjawabnya adalah kita gunakan cara KPK. Setelah mendapat KPK dengan tepat, kita akan mengubah pecahannya dengan cara lalu kita kurangkan kedua pecahan tersebut. Jadi sisa gula dalam kaleng tersebut adalah 11/20. Terima kasih teman-teman sudah ingin mendengarkan. Apakah ada yang ingin ditanya atau ada komentar? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya dan kerja kerasnya setiap masing-masing kelompok. Belum itu saya kasih pertanyaan refleksi dulu, Pak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Pecahan tentang penjumlahan dan pengurangan. Cara menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Tentang pecahan sehari-hari. Terus selanjutnya, bagian mana yang paling mudah kamu pahami? Penjumlahan dengan penyebut sama. Jumlahkan pecahan menggunakan KPK. Yang masih perlu kamu pelajari? Pengurangan pecahan. Pecahan yang berbeda. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kamu pahami dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa disimpulkan bahwa pelajaran pecahan itu sangat bermanfaat terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan dibacakan oleh Gaby. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai melakukan pembelajaran. Tuhan berkati apa yang kami pelajari bisa kami ingat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.